Shalom buat kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tetapi semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Tanpa Engkau kami binasa, tetapi melalui Engkau kami diselamatkan. Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya dengan hati dan pikiran yang terbuka, ketika kami membaca firman-Mu ini, kami dapat memahami apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami hari ini. Dan kami berjalan tidak pernah salah. Kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Engkau kehendaki bagi kami sebagai orang percaya. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang benar. Haleluya. Amin. Iya, shalom buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bernapas, kita melihat, kita mendengar, kita berjalan. Berarti di balik itu Tuhan ada punya rencana yang indah, yang dahsyat dan luar biasa bagi Anda dengan saya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Yesus Kristus. Dia mau supaya dimanapun kita berada, kita harus menjadi garam dan terang. Dan melalui kehidupan kita, nama Yesus diagungkan dan dimuliakan. Melalui kehidupan kita, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudara, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Saya akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, tema pembacaan firman Tuhan kita hari ini semangat. Kalau kita perhatikan konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara, kita tahu yang pertama, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tetapi Tuhan mau memakai bangsa Israel supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain bisa mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar, Allah yang bangsa Israel sembah. Karena pada konteks masa itu, bangsa-bangsa lain juga punya Allah-Allahnya sendiri, ilah-ilahnya sendiri. Tetapi bukan Allahnya yang disembah oleh bangsa Israel. Dan Tuhan mau memakai bangsa Israel supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain, supaya mereka melihat bagaimana Allah yang benar, bagaimana Tuhan yang benar. Ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, ketika bangsa Israel menghadapi musuh-musuh yang beribu-ribu, berlaksa-laksa, tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan menyatakan mujizatnya bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Karena bukan bangsa Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Dan saudara, ketika Musa mati, Tuhan menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, di tanah yang Tuhan Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
untuk menggenapi janji Allah bagi bangsa Israel di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa, untuk memegang tongkat estafet yang Tuhan berikan ini untuk membawa bangsa Israel masuk di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita perhati ayat ini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu bahwa Yosua punya kelemahan. Tuhan tahu Yosua punya kekurangan, tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, jangan persoalan membuat kita kecewa, jangan persoalan membuat kita putus asa, kita bimbang dan ragu, tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk kita kuat. Saudara, jangan melihat kelemahanmu, jangan melihat kekuranganmu, tetapi kalau Tuhan perintahkan Anda untuk menjadi Allah Tuhan, Anda harus pergi karena Tuhan akan pakai Anda secara dahsyat dan luar biasa. Jangan tantangan membuat Anda mundur dari pelayanan, jangan tantangan membuat Anda lari dari pelayanan, tetapi Anda percaya kalau Tuhan bersama kita, ada kekuatan, ada mujizat, ada berkat. Dan kalau Tuhan bersama kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa yang Yesus siapkan bagi Anda dengan saya. Dan saudara, kalau kita perhatikan di ayat 5, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan bisa menyertai Musa mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan juga akan menyertai Yosua dan Yosua akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Karena kalau Tuhan di pihak bangsa Israel, tidak ada satupun bangsa-bangsa yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah, bukan manusia yang memilih bangsa Israel, tetapi Allah sendiri yang memilih bangsa Israel, dan bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau ada bangsa-bangsa lain yang mengutuk bangsa Israel, bangsa itu akan dikutuk oleh Tuhan. Kalau Anda memberkati bangsa Israel, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika Anda mengutuk bangsa Israel, Anda sendiri akan dikutuk. Itu perkataan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu saudara, kalau kita perhatikan konteks ayat ini, Yosua merasa bahwa dia tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel karena Yosua berjalan bersama-sama dengan Musa. Pada saat itu ketika Musa memimpin bangsa Israel, dan Yosua tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, mengapa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang hati? Saudara, seringkali kita putus asa, kita kecewa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang membuat kita kecewa, kita putus asa, itu adalah cara iblis untuk membuat kita tidak mengandalkan Tuhan, membuat kita untuk lari daripada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan kita. Kalau Tuhan bersama kita, pasti kita menang. Kalau Tuhan bersama kita, pasti kita akan melewati tantangan demi tantangan. Dan kalau Tuhan bersama kita, walaupun badai di depan kita, kita akan menang bersama Yesus. Ini yang perlu saudara dengan saya harus memahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelum Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kita perhatikan di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kunci kemenangan orang percaya adalah mengandalkan Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, Anda mau menang
Anda mau kuat, Anda mau sukses, adalah ketika Anda mau mendengar suara Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tetapi melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka Anda akan diangkat oleh Tuhan, bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala. Dan Anda akan tetap naik dan tidak akan turun. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang menantikan janji-janjinya dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dan saya percaya Tuhan juga akan pakai generasi-generasi muda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan pakai Yosua masa kini. Dan saya percaya generasi-generasi muda akan dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Musa secara dahsyat dan luar biasa, kalau Tuhan bisa pakai Yosua, Tuhan bisa pakai Rasul Paulus, Tuhan akan pakai Anda dengan saya yang menonton video ini secara dahsyat dan luar biasa dimanapun kita berada. Oleh sebab itu saudara, jangan persoalan membuat kita mundur dari pelayanan. Jangan persoalan membuat kita lari dari pelayanan. Jangan persoalan membuat kita cemas, kita takut, kita putus asa. Tetapi dengan adanya persoalan membuat kita untuk berpegang kuat kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berpegang kuat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan Anda. Orang-orang yang berpegang kuat kepada Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang, karena bersama Tuhan pasti dia bisa melewati semua. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya apapun itu persoalanmu hari-hari ini, apapun itu penderitaanmu hari-hari ini, percayalah, jangan kecut, jangan tawar hati. Karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menjadi pahlawan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan membawa kita untuk kita melihat bahwa apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan menyertai kita. Kita akan melewati segala badai dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan Anda dengan saya sebagai orang percaya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena Tuhan yang kita percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan janji-janjinya akan Dia genapi dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang adalah masalah waktu. Mungkin sekarang ini kita diproses oleh Tuhan. Tetapi percayalah, di waktu-waktu yang tepat, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya bagi Anda dengan saya. Saudara, ketika Tuhan mau menggenapi janjinya bagi kita, kita harus lewati proses seperti bangsa Israel. Proses Tuhan itu sakit. Tetapi suatu ketika, kita akan menikmati hasilnya bersama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.